Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jena dari jurusan Accounting 2024. Pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, jurnal ini juga mencatat semua jenis transaksi, baik itu dari transaksi yang rutin terjadi maupun transaksi yang tidak bersifat khusus. Lalu buku besar itu adalah sebuah buku akuntansi yang berfungsi sebagai tempat untuk merangkum semua transaksi keuangan yang sebelumnya telah dicatat dalam jurnal. Dan setiap akun dalam buku besar itu juga mewakili suatu aset, kewajiban, model pendapatan atau beban saldo akhir dari setiap akun yang akhir periode akan menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan. Lalu yang ketiga adalah neraca saldo. Neraca saldo itu adalah sebuah laporan akuntansi yang berisi daftar semua akun yang ada di dalam buku besar beserta saldo akhirnya pada suatu periode tertentu. Sederhananya, neraca saldo ini seperti foto dan dari kondisi keuangan perusahaan yang pada tanggal tertentu yang menunjukkan total saldo dari setiap akun. Oke, lalu saya akan langsung pada kesempatan pada hari ini, kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara menggabung nama akun dan kuas sehingga menjadi seperti ini. Dengan cara seperti ini sama dengan konstan lalu tekan yang ini, lalu titik koma, petik, spasi petik, lalu titik koma, lalu baru seperti ini. Nah, seperti ini, dan itu akan seperti yang saya ada di sini, lalu nanti bisa di drag sehingga menghasilkan menjadi gabungan seperti itu. Ini ada pertama-tama kita membuat dulu ada nomor, tanggal, akun debit, akun kredit, debit, kredit, keterangan nama akun dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan akun debit seperti ini itu dengan cara seperti ini. Dengan cara pertama-tama kita masuk ke dalam data. Lalu masuk ke dalam data validation, lalu masuk ke dalam list, lalu kita ambil source-nya itu dari sini, oke, segini, oke, lalu enter, lalu ketik oke. Nah, sehingga muncul tanda panah seperti ini. Dengan itu tidak usah berlama-lama, langsung bisa di drag dan menghasilkan tanda panah seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas dari soal invoice yang telah saya buat. Nah, seperti ini. Yang pertama-tama itu ada modal, pemberian modal yang awal itu seperti ini, ada kas, peralatan, dan perlengkapan. Nah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masukkan ke dalam sini. Pertama-tama itu ada kas, ada perlengkapan, lalu ada modal seperti ini. Lalu lanjut itu ada, lalu debitnya itu ada di 15 juta, 10 juta sama 5 juta. Lalu modalnya itu ada 30 juta karena ditambah seperti itu. Lalu lanjut ke ini di 1 bulan 10 2024. Oke, lalu lanjut ke bulan 10 2024.
Oke, selanjutnya itu ada di bulan 2 itu membeli bayaran seperti ini. Bentar sebelumnya. Oke, maaf sebelumnya ya. Oke, lalu ini masuk ke dalam perlengkapan dan hutang. Mana hutang. Lalu tinggal seperti ini, lalu diisi, dan di sini itu kenapa bisa seperti ini, itu karena dari rumus if. Jadi if ditekan pada akun debit, lalu sama dengan 0, lalu titik koma L7 itu bagian ininya, bagian akun kreditnya, lalu ditekan kembali pada titik koma akun debit seperti itu, sehingga dapat menghasilkan langsung nama akunnya. Oke, lalu lanjut itu di saldo invoice kembali. Di sini itu pada tanggal 3 Oktober itu mereka melunasi utang tersebut. Itu seperti ini. Melunasi utang berarti hutangnya itu berkurang di debit, lalu kasnya juga kas, lalu diisi dengan nominalnya seperti itu. Lalu lanjut lagi pada bulan keempat itu bulan keempat itu ada cicilan piutang. Cicilan piutangnya itu langsung dibayar secara cicilan piutang sebelumnya. Itu berarti masuk, pastinya piutangnya itu berkurang di debit, ininya di kredit seperti ini. Di kasnya berkurang di kredit. Nah, seperti ini. Lalu lanjut pada soal selanjutnya itu soal selanjutnya itu pada tanggal 8 Oktober ya. 8 Oktober itu pada 8 Oktober itu dia membeli kwitansi peralatan tinta, kertas dengan harga 500.000. Peralatan, kas, ini
500 kan harusnya. Ini 500.000. Oke, seperti itu. Lalu lanjut pada tanggal yang ke-10. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini 500.000. Oke, sebenarnya ini dulu ya. 500.000. Lalu lanjut ke tanggal 10. Soal pengetasan tinta 8. Lalu tanggal 10 itu ada pendapatan konsultasi perpajakan. Berarti karena dia sudah, berarti ini pendapatan, mohon maaf, ini adalah kas karena dia menerima secara tunai ya. Lalu pendapatan menerima pendapatan kas dan pendapatan 14 juta. Lalu lanjut lagi ke dalam soal pada tanggal 15 itu dia pendapatan terima di muka. Pendapatan terima di muka itu pasti kas terlebih dahulu baru pendapatan terima di muka. Seperti itu. Lalu lanjut nominalnya jangan lupa. Lalu lanjut lagi lanjut lagi pada tanggal 18 dan 20. 18 itu kita itu dibayar di muka, lalu yang tanggal 20 itu diterima di muka. Oke, kita langsung saja. Sama 20. Itu bayar asuransi. Kalau membayar asuransi pasti ini asuransi dibayar di muka terlebih dahulu.
lalu kasnya. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya ini asuransi, lalu tanggal 20. Tanggal 20 itu adalah pendapatan kas terlebih dahulu karena dia menerima. Tulis nominalnya. Oke, lalu lanjut lagi kepada soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya itu pada tanggal 25 dan tanggal 28. 25 ini prive si owner mengambil modal di dalam perusahaan, lalu tanggal 28 ini ada tagihan PLN ya. Tagihan PLN. Oke. Pada tanggal 25 bentar. Pada tanggal 25 24 itu seperti ini. Karena prive terlebih dahulu baru kas seperti ini, lalu diberi nominalnya. Nominalnya sebesar 5 juta. Sebesar 5 juta rupiah. Kok gak ketulis? Oh udah. Lalu tanggal 28 itu beban listrik, lalu ini kasnya berkurang. Ini itu sebesar sebelumnya, mohon maaf. Oke, setelah kas ini adalah ada ini. Lalu pada tanggal berapa selanjutnya? Selanjutnya itu ada di gaji dan beban meeting ya. Lalu gaji dan beban meeting. Gaji dan beban meeting ini 31 10 24 beban gaji dan beban meeting. Beban gaji karyawan, lalu kasnya juga sebesar ini. Lalu pada tanggal 31 juga itu dia ada beban meeting sebesar 35.000. Setelah itu kita langsung beralih kepada buku besar. Buku besar itu akan beralih ke buku besar. Kita ke insert, pivot table, lalu tekan jurnal umum, lalu kita blok semuanya yang ada di sini. Kita blok, kita beri jeda, lalu tekan OK. Setelah itu
Setelah itu kita masukkan yang di tanggal, akun debit, kredit. Akun debit dan kredit. Enggak nih. Kita masukkan kredit, debit, nama akun. Seperti itu, lalu nama akun ditaruh di filter. Jadilah seperti ini. Lalu kita bisa memilih kita menginginkan yang mana yang ingin dijadikan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana caranya untuk bikin saldo debit dan kreditnya dengan cara field item, calculate item, tulis saja saldo debit, lalu sama dengan if debit lebih besar daripada kredit, lalu titik koma, debit, debit dikurangi dengan kredit. Oke. Lalu titik koma 0, lalu kita oke. Setelah itu karena ini sudah sum of debit dan kreditnya, lalu kita tinggal copy paste saja. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Lalu baru kita ganti ke dalam masing-masingnya seperti ini. Masing-masingnya. Sampai habis. Lalu kita lanjut kepada neraca saldo, itu juga sama, tinggal pivot, kita masukkan ke dalam jurnal umum lagi, lalu kita tarik seperti ini, lalu kita tekan OK, kembali, lalu kita tinggal masukkan debit, kredit, dan nama akunnya saja. Setelah itu neraca saldo pun sudah selesai menjadi neraca saldo seperti itu. Oke, sekian dari